Siap. Siap. Peruntukannya apa? Jalan. Jalan Pak. Jalan. Iya Pak. Dari kita sama Kapolri, maka bumbunya udah selesai. Kalau dari Kapolri kan udah tinggal dilakukan ntar malam terus alat masuk buat. Terus yang ABT provinsi Dari Sumatera 315. 315. Dari sini 450. nggak kebanyakan 450 kan duitnya sama. Ya bisa Pak. Dia cuma 10-an Pak. Kita kan jadi Oh nggak jadi 15. Kayak kurang dia. Tapi udah ada. Terus ini untuk ini yang listrik udah dikoordinasikan Pak? Listrik udah Pak, udah PJU. Apa? Bukan PCU maksudnya ini penerangan. yang Di pinggir kok Pak, aman Pak. Ah, aman. Di pinggir Pak. Aman Pak. Aman ya. Sudah ada spare-nya. Enak balon, Pak. Terang balon nih. Kita yakin Pak. Udah. Kemarin nggak kalau lu. Kemarin ada nggak kalau lu. Ada aja. Ada aja. Siapa? Ini siapa kok? Keburung kan? Oh, buru ya? Dia pakai mesin pel juga? Waduh, sayang banget ya ininya ya. Oh, ada ya. Waduh, siap. Gimana, Pak? Gimana? Oke ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, dibongkar ini kan jadi susah. Iya, yang penting kan dari itu kalau udah jadi jalan, wah ini harga rumahnya mahal lagi. Hah? Apa? Nanti kebeli semua ya. Bahkan aksesnya lebih gampang lah. Mana-mana. Jadi berubah fungsi ntar daripada jadi jualan. Benar Vero ya, seperti gitu ya kan? Saya bilang jadi rumah ini. Kenapa pagar? Oh. Berapa sih lebarnya? 8 dapat. Masih sih 8 meter ini? Ya, nggak dapat. Kita masih ada. Mas lebar Pak. Dari RCTI masih aman. Ya. Kan Pak pinggirnya bisa ditaruhin 16. Oh ya. Ya, Pagarnya ya. Sama ada itu space-nya yang sebelah kiri ya, di luar sana itu tanaman. Ini dia sebagai apa? Coba jangan sampai itu polusi. Dia ada tanamannya tetap harus dipertahankan. Bagian dari yang 3 juta aja. Bagian dari 3 juta tanaman. Jadi kalau dulu pagarnya pakai tanaman. Biar tanaman biar jadi ininya nggak polusi lah. Ini sekarang berapa derajat? Wah, 40 kali. 40 ada. Wah, 35 paling. 40 lebih Pak. Iya. Hah? No. Ini saron. Oh iya, wah. Oh, belum tahu semua. Kalau di bank itu udah jalan. 2027 lah baru mulai. Kita gali tadi. Yang mana? Yang ini? Oh udah. Lagi dengar. Ini pinjam malah ada. WCC. Kayak kita minjem aja. Ntar malam gua ada. Malam juga. Langsung kerja. Target kita selesain sampai perbatasan Nurali, baru nanti kita berpikir yang ke sana. Coba teman kita bisa ngedesain nggak tuh yang di atas jembatan dijadikan jalan, yang ke arah Aqua, di atas sungai apa saluran itu kita bikin jalan, jadi jalannya lebar di atas kayak bikinnya kayak apa kayak coffin box kayak di Galaxy. Galaxy ya, coba tuh. Nggak mungkin kalau Kali Abang Tengah jalan itu nggak kita tambahin lebarnya. Salah satu jalannya hanya gimana caranya tingkatkan itunya tuh. Siapa? Mungkin dengan gitu juga dari sisi sampah mungkin bisa lebih mudah dikendalikan. Ya dari nanti dari awal kita tutup, di tengahnya kita aman. Kalau sekarang kan berantakan gitu.
akses normalisasi beko juga harus berhati-hati kalau menata tanaman. Menata apa? Pinggir-pinggir sungai. Oh iya. Menata penanaman itu harus ada space buat kita buat normalisasi. Kadang terlalu rata dan beda. Ya, boleh. Makanya kalau gitu harus ada gambarnya dulu. Itu, Jadi di sini jarak berapa digambar, hasilnya turun. dan gambar baru nanti dikasih ke LH, dikasih ke Perkintan, kasih. jarak-jaraknya. Jadi sehingga karena tugasnya menanam pohon kan bukan hanya BMSDA, Perkintan juga nanam, LH juga nanam. Izin aja Pak Wali. Boleh. Siap. Yang mana di sini? Siap. Ini. Tengah. Ini dari mana aja nih? YouTube semua. Dari itu, Pak. Oh, YouTube semua. Iya, Pak. Program pemerintahan Pak, kita dukung program pemerintah. Wah. Udah pada makan belum? Belum ada makan. Belum, Mak. Karena dari pagi nih, Pak. Langsung. Habisnya makan di mana? Boleh di mana aja, Pak. Di sini ada warung nggak yang dekat? Banyak Pak. Warung yang dekat di mana? Sedikit. Warung yang dekat ada di depan. Pak Wali izin mau bertanya satu. Untuk pembongkaran bangunan liar yang ada di sini, apa bakal terus ke arah yang di bawah sana Pak Wali? Ya, ini kan memang pembangunan ini kan berkelanjutan, disesuaikan dengan tahapan kemampuan keuangan. Baik keuangan yang dari kota maupun dari Pak Gubernur ya, karena Pak KDM ya, Pak Jaing itu sekarang lagi senang membangun infrastruktur. Karena dengan membangun infrastruktur tentu akan meningkatkan keekonomian. Kemudian juga terkaitnya juga akan melakukan penghematan terkait dengan penggunaan di bidang transportasi. Ya, tentu harapannya setelah ini langkah berikutnya kita pengen nih transportasinya juga transportasi umum, pabrik transportnya. Kalau jalannya udah 88 meter, saya kira bis Transpatriot juga udah bisa masuk. Ya, jadi nanti nggak usah berhentinya sampai Sumarekon, tapi kita ambil mulai dari ujung sana bisa sampai ke Sumarekon. Ya, apalagi kita udah punya nanti akan terintegrasi. Ya, di nanti kita punya transportasi rel di atas, ya, kereta gantung. Ya, sehingga orang dari utara nggak perlu lagi bawa mobil. Cukup nanti sampai kita buat di shelter, hingga dari sini langsung bisa naik ke LRT, nyambung ke sana. Ke stasiun juga begitu. Nggak perlu lagi harus melewati yang namanya rel kereta. Ya, karena nanti akan ditindaklanjuti dengan kendaraan transportasi yang ada di udara. Ya, apakah itu bentuknya rel, apakah bentuknya kereta gantung. Ya, sehingga tentunya harapannya bahwa ini semata-mata demi kepentingan masyarakat. Dan kita memang dengan kondisi keterbatasan lahan yang ada, kita gunakan lahan-lahan milik pemerintah pusat. Oh, ini kan sebetulnya tanah PJT, tanahnya PUPR yang kemudian dioperasionalkan oleh PJT. Ya, kemudian juga kita minta tanah yang dari kemarin dari Kementerian Menteri Agama ya, Kementerian Pengadilan Agama, kita buat juga semacam tandon ya, biar dia bisa untuk menahan hujan dan juga banjir. Kita juga berterima kasih dengan Perumnas sudah memberikan lahannya 6.000 meter. Nah, ini lagi kita kerjakan juga ya. Jadi tentu kita mengoptimalisasi ya. Jadi mohon maaf kepada warga masyarakat yang kemarin bertahun-tahun sudah menikmati, sudah menggunakan lahannya. Saya kira sekarang waktunya bahwa kita berpikir untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi kita targetnya sampai ke perbatasan, sampai ke jembatannya Tempat 5, Pak ya? bukan ke Fatimah, terus sampai jembatannya Kiai Junur Ali. Iya, Pak ya. Ya, ke mana tuh di Pondok Pesantren At-Taqwa. At-Taqwa, iya. At-Taqwanya jembatannya udah digedein, nanti jalan sisi kitanya juga digedein. Nah, mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan sama Pak Bupati. Ya, saya udah bicara juga dengan Pak Bupati, Pak Ade Kunang. Ya, mereka relatif simbiosis lah. Ya, bagaimana kita membangun yang saling menguntungkan tanpa terikat oleh batas administrasi. Yang penting sekarang hari ini kita bicara tentang Indonesia, bicara tentang Jawa Barat. Untuk tahap ini Pak, untuk tahap ini rencananya akan dibongkar tuh di sisi kiri atau dua-duanya Pak, di sisi kiri atau ke kanan kan? Jadi karena yang kita pakai kan sisi kiri nih. Kalau kita mau lihat yang sini kiri lah ya. Kita yang ini karena yang sana kan udah existing. Apalagi yang sebelah sana kan sudah mulai ada pelebaran jalan. Ya, itu juga anggaran dari Pak Gubernur 15 miliar. Nah, jadi hari ini kita ada anggaran kurang lebih 25 miliar kita selesaikan sampai selesainya lah. Kalau ini nggak selesai, kita tahapkan lagi 10 miliar gitu. Sehingga mudah-mudahan selesai.
Karena ini adalah bagian integrasi juga dari yang namanya jalur utara, lingkar utara, ya lingkar utara yang nanti akan menghubungkan sampai ke Aqua. Tadi sudah saya minta kepada jajaran BMSDA coba bikin kajian, karena kita masih punya potensi sungai yang bisa kita lebarkan, dan kita punya pengalaman bagaimana menyelesaikan pelebaran jalan di Galaksi. Ya, jadi sungainya tuh udah di bawah jalan. Saya kira dengan teknologi yang hari ini ada, saya kira bukan sesuatu yang sulit. Yang sulit adalah gimana kita dapat duitnya. Ya, karena kan kita dipotong nih. Ya mudah-mudahan ekonomi membaik. Pak Menteri Pak Purbaya, Menteri Keuangan, gitu kan, lebih banyak lagi menggelontorkan uangnya ke daerah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bangunnya lebih banyak lagi. Pak, terhadap warga yang terdampak ini apakah ada kompensasi dari pemerintah? Ya kan kalau udah sesuai ketentuannya kan tidak ada kompensasi ya, baik bangunan maupun ini. Ya mereka kan sudah menikmati puluhan tahun lah ya. Dan hari-hari ini tentu dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ya kita yang dibangun adalah kesadaran. Dan saya kira luar biasa dukungan Forkominda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga warga masyarakat yang kemudian hari ini dengan legowo, dengan berbesar hati, karena mereka sudah mulai mengosongkan diri, ya sudah tidak ada lagi, walaupun ini sudah dibongkar kan sudah pada keluar. Ya. Pak, mau nanya terkait dengan normalisasi Kali Kapuk, Pak ya? Ya. Katanya kan normalisasi Kali Kapuk terkendala di bagian perbatasan dengan kabupaten, Pak. Ya. Tanggapan dari Pak Wali gimana nih, Pak? Jadi saya sudah bicara juga dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur intensif betul ya terkait dengan proses situasi yang ada di perbatasan-perbatasan. Makanya kemarin Pak Gubernur men-challenge, ya udah Tri, kamu selesaikan dulu di wilayah kota kalau sudah rapi, ya kemudian airnya udah dikeruk, bangunannya juga sudah mulai bisa dipinggirkan. Kalau nanti soal di perbatasan nanti kita akan duduk bareng ya bersama Pak Bupati. Ya, jadi nanti Raja dan Ratu Bongkar kita duduk bareng, ada Pak Raja Aing gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak Wali. Oke, thank you ya. Warga udah Oke ya teman-teman, ini dilanjut pembongkaran Bangli yang ada di Taman Wisma Asri, Teluk Pucung, Bekasi Utara ya, dimana tadi sedang istirahat siang. Ini langsung dilanjut ya, ini sudah dikosongin semua ya teman-teman ya. Ada besi dan di sana itu ada satu yang kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Goyang semua ya teman-teman, goyang. Ini bangunan bekas warnet ya teman-teman ya, warnet lama ini, baru kali ini dibongkar ya.
habis. Wah, dorong banget teman-teman, dorong. Tuh, yuk. Mantap. Saluran pipa nih, air pump nih. Ini air pumpnya bocor nih, air pump. Air pump. Kain belakang. Pumpnya bocor ya teman-teman ini. Sayang banget ya. Oke, selesai juga ya teman-teman ya. Yang di sebelah sisi RW 16 ya. RW 16 sudah rata ya, Bangli ya. Ini tadi juga nih di sini ya. Jadi hari ini Bangli di RW 16 dan RW 17 sudah selesai ya, sudah bersih. Ini bekas-bekas barang-barang yang dirapikan ya. Dan ini ada satu tadi yang ekskavator yang macet ya, yang tadi pagi. Ini tadi di sini juga Bangli ya, yang sudah dirapikan juga ya. Jadi ini posisi saya berdiri ini di perumahan Taman Wisma Asri di Jalan Nangka ya, ini ya, RW 16. Dan di seberang tadi pagi, seberang sana itu RW 17.